Pengertian asas-asas bimbingan konseling Islami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas ialah dasar atau suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas bimbingan dan konseling Islami ialah dasar atau prinsip yang harus dipegang teguh dan dikuasai oleh seseorang pembimbing atau konselor dalam menjalankan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling. Asas-asas bimbingan dan konseling Islami. Yang pertama, ada asas-asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan konseling keagamaan atau disebut bimbingan dan konseling Islami, tujuan akhirnya adalah membantu klien atau konseli, yakni orang yang dibimbing mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim. Kebahagiaan hidup duniawi bagi seseorang muslim hanya merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Maka Islam mengajarkan hidup dalam keseimbangan, keselarasan, aturan kehidupan keduniaan dan keakhiratan. 2. Asas fitrah. Bimbingan dan konseling Islami merupakan bantuan kepada klien dan konseli untuk mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya sehingga segala gerak dan tingkah lakunya serta tindakannya sejalan dengan fitrahnya tersebut. 3. Asas lillahi ta'ala. Bimbingan dan konseling Islami diselenggarakan semata-mata karena Allah. Pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih, sementara yang dibimbing menerima atau meminta bimbingan dan konseling dengan ikhlas dan rela. 4. Asas bimbingan seumur hidup. Manusia hidup tidak akan sempurna dan selalu bahagia. Oleh karena itu, maka bimbingan dan konseling Islami diperlukan selama hayat masih dikandung badan. Yang kelima, asas kesatuan jasmaniyah rohaniyah. Manusia itu dalam hidupnya di dunia merupakan satu kesatuan jasmaniyah rohaniyah. Bimbingan dan konseling Islami memperlakukan kliennya sebagai makhluk jasmaniyah rohaniyah, tidak memandang sebagai makhluk biologis semata maupun rohaniyah semata. 6. Asas keseimbangan rohaniyah. Orang yang dibimbing diajak untuk mengetahui apa-apa yang perlu diketahuinya, kemudian memikirkan apa-apa yang perlu dipikirkannya, sehingga memperoleh keyakinan, tidak menerima begitu saja, tetapi tidak juga menerima begitu saja. 7. Bimbingan dan konseling Islami memandang seseorang individu merupakan suatu maujud eksistensi tersendiri. Individu tersebut memiliki hak, memiliki perbedaan individu dari yang lainnya, dan memiliki kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan kemampuan fundamental potensial rohaniyahnya. 8. Asas sosialitas manusia. Dalam bimbingan dan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu, dan hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial. 9. Asas kekhalifahan manusia. Manusia menurut Islam diberi kedudukan yang tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta atau khalifatullah fil ardh. Sebagai khalifah, manusia harus memelihara keseimbangan ekosistem tersebut yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Bimbingan dan fungsinya tersebut untuk kebahagiaan dirinya dan umat manusia. 10. Asas keselarasan dan keadilan. Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, hak alam semesta, hewan, tumbuhan, dan sebagai berikut, dan juga hak Tuhan. Melanjutkan dan membacakan lanjutan dari Hamidah 11. Asas pembinaan akhlakul hikarimah. Asas ini sekaligus melingkupi tujuan proses konseling Islami. Dari sisi tujuan konseling diharapkan sampai pada tahap memiliki akhlak mulia. Bimbingan dan konseling Islami membantu klien atau yang dibimbing memelihara,
mengembangkan, menyempurnakan dan sifat-sifat yang baik tersebut. 12. Asas kasih sayang. Bimbingan dan konseling Islami dilakukan dengan berdasarkan kasih dan sayang, sebab hanya dengan kasih sayang yanglah bimbingan dan konseling akan berhasil. 13. Asas saling menghargai dan menghormati. Dalam bimbingan dan konseling Islami, bimbingan dipandang diberikan kehormatan dan dibimbing karena dirinya dianggap mampu memberikan bantuan mengatasi kesulitan atau untuk tidak mengalami masalah, sementara yang dibimbing diberi kehormatan bersedia membantu atau membimbingnya. 14. Asas musyawarah. Bimbingan dan konseling Islami dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara lain membimbing antar konselor dengan yang dibimbing atau klien, yang terjadi dialog yang baik konselor atau konseli satu sama lain tidak saling mengedikti, tidak saling melakukan, dan tidak ada keinginan tertekan. 15. Asas keahlian. Bimbingan dan konseling Islami dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian di bidang metodologi dan teknik bimbingan dan konseling, maupun di dalam bidang dan yang menjadi permasalahan dibimbing konseling. Sekian dan terima kasih.